Selamat siang kawan-kawan, selamat datang di Merah Putih Insight. Hari ini saya bersama narasumber Enggar Apriansyah. Panggilannya? Tegar Apriansyah. Oh, Tegar Apriansyah. Ya. Seorang aktivis mahasiswa dan ketua umum dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. LMID. Jadi saya dan Bung Tegar ya. Hari ini ada di Kopi Maut Tanpa Sianida. Aduh. Jadi ini kopinya aman, Gar? Aman ya? Aman. Nanti nggak ada tragedi Jessica kedua nih. Oke, nggak ada, aman. Jadi kita coba dulu seruput kopinya kalau nggak percaya. Oke, coba ya. Kita nikmati dulu. Mana? Aman? Apik nih, Bang. Kopi ini full Arabica. Kopinya datang dari tanah Sumatera, Sepirok. Jadi bagus untuk kesehatan dan bagus untuk lambung. Nah, tapi kita ini mau bicara tentang hal-hal yang kurang bagus untuk Republik ini. Kaitan dengan disahkannya Undang-Undang TNI dan adanya intimidasi di lingkungan-lingkungan kampus. Dan ini kan viral. Di beberapa media sosial kan, dan beberapa kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok NGO itu melakukan kritik terhadap ini, dan publik juga menyoroti kan tentang undang-undang TNI yang baru disahkan ini. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa sumber, itu sentimen negatifnya kan tinggi terkait undang-undang TNI yang disahkan ini. Nah, tapi saya ingin tahu dulu dari Bung Tegar kaitan dengan RUU TNI yang disahkan ini, terus adanya intimidasi di lingkungan-lingkungan kampus. Karena kan ada contoh kasus. Kalau nggak salah waktu itu di UIN Semarang. Di UKSG. Ada yang dianggap intel-intel TNI yang masuk di lingkaran diskusi mahasiswa. Nah, mungkin Bung Tegar nih, selaku Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, bisa memberikan penjelasan kaitan dengan Undang-Undang TNI dan berbagai isu yang muncul setelahnya. Pertama memang revisi Undang-Undang TNI kan jadi polemik ya, begitu, karena dari proses pembuatannya, kemudian proses perumusannya yang tidak meaningful participation begitu. Jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk juga kelompok mahasiswa yang kemudian gencar ya mengkritik perumusan kebijakan RUU TNI begitu, sampai kemudian disahkan, sampai kawan-kawan kontras kontras yang kemudian melakukan aksi secara simbolis gitu ya, mendatangi menggeruduk gedung DPR, menggeruduk Hotel Fairmont pada saat awal-awal pembentukan begitu ya, pada saat sosialisasi, kemudian merasa tidak dilibatkan, merasa tidak diajak begitu ya, kemudian kontras melakukan aksi secara simbolis begitu. Dengan itu kontras ya dengan beberapa kawan-kawan dari koalisi reformasi kepolisian begitu. Nah, ini kan membuktikan bahwa adanya kecacatan ya dalam proses pembahasan Undang-Undang TNI. Formilnya aja udah cacat gitu ya kan, apalagi isiannya ya, substansi di dalam undang-undangnya begitu. Ketika formilnya tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka tentu dalam substansinya itu tidak akan merepresentasikan masyarakat begitu. Kita lihat aja banyak kewenangan-kewenangan di dalam Undang-Undang TNI yang kemudian diperluas begitu, diperlebar. OMSP, kemudian jabatan yang diduduki sebelum mundurnya menjadi perwira aktif begitu ya. Banyak begitu yang kemudian hingga pada proses pasca itu banyak kampus-kampus yang kemudian diintimidasi, Bung. Ini menarik nih. Nah, tapi sebelum saya terkait dengan intimidasi itu, ini kan tadi Tegar menyebutkan bahwa kelompok-kelompok NGO kayak Kontras itu kan melakukan protes. Sebelum undang-undang ini disahkan. Nah, ini juga publik menyoroti tentang ini karena pertama dianggap ini proses begitu cepat. Terlibatan publik juga kurang minim kan. Nah, kira-kira apa alasan dari pemerintah dalam hal ini DPR mempercepat proses RUU ini menjadi undang-undang? Ya, sebenarnya kan ini kita bisa lihat tarik ya dari kepala pemerintahannya yang hari ini saya rasa tentu backgroundnya militer ya, begitu ya. Prabowo Subianto itu kan backgroundnya militer, sehingga ada urgensi untuk kemudian mendominasi ruang-ruang sipil begitu. Maka kemudian dipercepat dikebut proses pembahasan revisi sampai pada tahap disahkannya undang-undang begitu kan. Ini kan persengkongkolan ya antara
pemerintah dan juga anggota legislasi begitu dan beberapa jajaran-jajarannya di DPR sehingga polemik itu tidak bisa dihindarkan gitu sampai akhirnya ditekan sebelum Lebaran bahkan kan Prabowo mengatakan bahwa undang-undang TNI sudah ditekan begitu oleh Prabowo sebelum Lebaran. Ya itu disampaikan oleh Mensesnek waktu itu kan. Disampaikan oleh Mensesnek. Nah, dan juga banyak sebenarnya penolakan-penolakan. Artinya kan memang tidak diindahkan nih. Ketika bukan hanya pada saat aksi simbolis yang dilakukan oleh Kontras begitu ya, tapi juga rangkaiannya juga berlanjut tuh. Tolak undang-undang TNI, tolak revisi undang-undang TNI, difungsi kembalikan militer ke barak begitu banyak ya tuntutan-tuntutan yang digelorakan oleh kelompok mahasiswa begitu. Tapi lagi-lagi undang-undang TNI tetap disahkan begitu ya. Masyarakat sipil yang bersuara tetap diragukan begitu keabsahannya oleh pemerintah sehingga dipercepatlah tuh proses pembahasan kemudian sampai bahkan disahkan sampai bahkan pasca disahkan banyak tuh kampus-kampus yang kemudian mulai berdatangan militer-militer masuk ke dalam kampus begitu. Bahkan bukan hanya masuk, mencoba mengintimidasi lewat birokrasi begitu melalui kerjasama antara militer dengan kampus dan itu terjadi di Universitas Udayana. Cuman karena gerakan mahasiswa di UNUD itu lumayan masif ya, sehingga terdapat penolakan dan juga kemudian pembatalan ya atas kerjasama yang dilakukan oleh pihak Sivitas Akademika UNUD dengan pihak militer begitu. Pangdam Udayana. Pangdam Udayana. Nah tapi gini, mungkin Tegar bisa berikan penjelasannya. Pemerintah itu Prabowo sendiri sebagai selaku presiden, kenapa undang-undang TNI ini segera disahkan? Karena ada urgensi katanya, kaitan dengan ancaman cyber kita dan bagaimana menyelamatkan WNI yang ada di luar negeri. Menurut Tegar, ini relevan nggak dengan yang terjadi untuk mempercepat pengesahan undang-undang TNI ini? Ya, saya rasa itu hanya sebenarnya argumentasi semua yang digelontorkan ya oleh Presiden Prabowo begitu ya. Karena nyatanya tadi ketika memang ini adalah bagian penting dari menjaga keamanan masyarakat, tentu masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusannya. Terus kemudian karena kan dalam undang-undang itu MD3 mewajibkan bahwa DPR atau pemerintah ketika melakukan revisi gitu ya, itu harus melibatkan partisipasi yang bermakna. Nah, kata bermakna ini kan yang perlu di-highlight gitu ya, perlu disorot secara mendalam itu. Karena ketika masyarakat itu dilibatkan hanya pasif ya, jadi audiens pasif, itu tidak secara substansi itu tidak akan merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat begitu. Dan ini produknya nanti undang-undangnya akan bermasalah. Akan bermasalah dan tentu sampai hari ini bermasalah ya. Apalagi tadi kalau kita kaitkan sama kehidupan di akademik begitu ya. Karena militer itu bukan bagian daripada instrumen akademik begitu. Dia hanya sistem keamanan negara yang disusun untuk menjaga menjaga kedaulatan negara dari ancaman-ancaman luar begitu. Ini kan justru dia mau mencoba penetrasi, kekuatan militer itu kan mau coba penetrasi untuk masuk ke dalam ruang sipil dan mendominasi, begitu. Dan kita tahu lah sejarahnya ya, begitu. Ketika militer masuk ke dalam kampus, begitu ya, sejak Orde Baru ya, ketika bukan hanya masuk ke dalam kampus, ketika militer masuk mendominasi ruang sipil, ya kita tahu konsekuensinya ya, konsekuensi logis dari keterlibatan militer secara aktif, gitu ya, mendominasi ruang sipil. Orde Baru udah membuktikan itu, gitu. Jadi wacana-wacana kritis, wacana-wacana ideologis itu justru terancam ketika militer mendominasi ruang sipil, apalagi ruang kampus gitu ya, yang memang nyata-nyatanya di situ tempat lahirnya para pemikir-pemikir kritis gitu. Nah, ini kan undang-undang udah disahkan, DPR udah ngetok dan Presiden udah menandatangani, artinya kan sudah ada keputusan resmi kan. Dari undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya, apa poin yang menjadi kekhawatiran teman-teman sipil, teman-teman mahasiswa untuk mencegah terjadinya tragedi masa lalu? Sebenarnya menarik itu yang di-highlight itu dari kawan-kawan gerakan adalah soal penambahan ini ya, kursi menteri ya, kursi sipil begitu yang didominasi oleh militer dari 12 kalau nggak salah sekarang jadi 16. Jadi 16 begitu. Dan ada pengecualian tuh 16 kecuali menteri-menteri lembaga sipil yang perlu diisi sama militer begitu. Artinya ini menjadi kebutuhan presiden. Kebutuhan presiden. Dan juga ada OMSP, operasi militer selain perang. Nah, kita lihat ada mogok kerja di situ tuh dimasukin. Jadi militer bisa ikut terlibat dalam mengamankan mogok-mogok kerja yang dilakukan oleh perburuhan gitu, oleh kelas-kelas buruh. Iyalah, Bung. Itu jelas tuh, Bung, OMSP. Jadi militer bisa masuk ketika
terjadinya mogok kerja gitu. Nah ini kan mengancam ini ya kelas pekerja yang akan menuntut hak mereka begitu ya, yang akan mencoba untuk merebut haknya dari eksploitasi di dalam pabrik begitu. Nah ketika mereka mogok dan dijaga sama militer ya kita tahu sendiri, Marsinah contohnya kan dia ditembak sama militer walaupun ya tentu saja militer punya impunitas ya kan. Gitu sih Bung. Nah, salah satu pernyataan Presiden kan bagaimana TNI itu berperan aktif dalam ketahanan cyber. Tetapi ini kan jadi ini artinya kalau kita berbicara ketahanan cyber, mungkin suara-suara teman-teman sipil, suara teman-teman NGO yang mengkritik pemerintah juga menjadi bagian dari ancaman anggapan pemerintah. Ya. Menurut Bung Tegar gimana? Ya sebenarnya yang menjadi ancaman itu kan cara berpikirnya Prabowo tuh. Jadi cara berpikir Prabowo itu melampaui dari kondisi masyarakat begitu. Ketika saya melihat bahwa ketika undang-undang TNI disahkan begitu ya, atau bahkan sebelum disahkan banyak protes-protes yang digelorakan oleh kelompok mahasiswa ya, tapi justru dibalas dengan ancaman sinis tuh oleh Prabowo karena dianggap aksi ini ditunggangi, aksi ini dibiayai asing gitu kan. Ya kan yang sering disorot sama Prabowo adalah asing tuh ya kan. Ya kita tahu lah asing itu siapa ya kira-kira. Nah, ketika itu saya melihat juga ada beberapa segelombolan yang salah satu case-nya adalah di Jakarta Barat gitu. Warga-warga yang kemudian mendukung RUU TNI mereka dibayar tuh. Justru itu tuh yang dibayar tuh. Oh, jadi ada kontra narasi yang dibangun. Ada kontra narasi yang dibangun begitu. Jadi pernah ada salah satu case waktu kita pada saat piknik melawan, kita kan waktu menolak undang-undang TNI, kita nginap tuh dari gerbang Pancasila sampai ke gerbang depan tuh, gerbang utama DPR RI kan. Nah kemudian ada puluhan massa ya yang mencantumkan di dalam satu banner, dia bilang mendukung RUU TNI gitu. Nah ketika ditanya apa substansi Anda mendukung dan sebagainya, mereka tidak mengetahui gitu. Dan kita telisik lagi, kita investigasi lebih dalam gitu ya. Kita tanya justru ini yang dibayar tuh. Nah justru ini kan narasi Prabowo menghantam dirinya sendiri begitu. Yang kulihat itu sih Bung. Jadi dia menyatakan bahwa aksi demo itu ditunggangi, aksi demo menolak undang-undang TNI itu dibiayai asing, sementara ada aksi yang mendukung RUU TNI itu dari masyarakat yang tidak memiliki kapasitas bicara seperti itu. Dan itu dibayar? Dan itu dibayar oleh I don't know. Mungkin aku nggak bisa sebut ya dari artinya siapa. Orang yang berkepentingan. Ada orang yang berkepentingan meloloskan undang-undang TNI. Betul. Oke. Nah, kaitan kita bicara dengan undang TNI, kita bicara kaitan dengan demokrasi kan. Artinya yang dikhawatirkan oleh teman-teman aktivis sipil ini adalah ruang demokrasi. Berbicara ruang demokrasi kan berbicara ada pilarnya, yaitu ada jurnalis dan lain sebagainya. Keterbukaan. Keterbukaan. Artinya kesempatan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini ada indikasi nggak ruang demokrasi kita dengan adanya undang-undang TNI ini akan disempitkan, bahkan tidak lagi ada yang namanya demokrasi. Coba bisa jelaskan Bung Tegar. How demokrasi die ya, bagaimana demokrasi mati mungkin. How demokrasi die. Ini akibat dari Prabowo. Dan sebenarnya kan demokrasi kita sudah terdegradasi sejak era Jokowi sebenarnya, 10 tahun Jokowi, kemudian banyak masyarakat yang protes, apalagi di akhir periodenya Jokowi ya. Begitu banyak. Kita udah melihat bahwa demokrasi sudah diacak-acak. Mahkamah Konstitusi yang menjadi pilar utama untuk mendapatkan keadilan begitu ya, justru dikangkangi gitu oleh kekuasaan. Salah satunya adalah Jokowi untuk meloloskan anaknya ya untuk jadi wakil presiden Prabowo Subianto. Nah, Gibran, itu pun udah bermasalah ya kan di zaman Jokowi. Dan kemudian tambah lagi nih di zaman Prabowo di mana instrumen militer diperkuat begitu. Kita tahu bahwa demokrasi yang dipegang oleh militer itu justru tidak akan bertahan lama, dia akan bertransformasi menjadi otoriter begitu. Otoritarianisme yang memang tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Nah ini yang menjadi ancaman sebenarnya bagi kelompok aktivis, kelompok-kelompok intelektual. Ini di ranah sipil, belum lagi di dalam kampus, di lingkungan kampus. Misalnya kita lihat ada Intel di dalam kampus. Kita sebut nama dia adalah Menwa. Resimen mahasiswa. Oh itu resimen mahasiswa ini menurut kawan-kawan apa? Apakah dia murni sebagai kelompok mahasiswa yang bergerak untuk tugasnya Menwa itu apa? Sama seperti militer sebenarnya, artinya kan memberikan keamanan, memberikan edukasi kan kepada mahasiswa lain bahwa
ada kedaulatan rakyat, ada dan lain sebagainya. Nah, kira-kira fungsi itu dijalankan nggak? Atau memang ada fungsi lain? Ya. Kita kembali sebenarnya lihat, kita tarik secara historikal gitu ya, bagaimana resimen mahasiswa ini muncul gitu ya kan. Resimen mahasiswa ini kan muncul ketika Orde Baru berkuasa. Gitu. Kemudian muncul namanya NKKBKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, Badan Koordinasi Kampus, yang kemudian dikoordinatorin oleh kelompok-kelompok menwa di dalam kampus. Gitu. Dia menjaga supaya aktivis-aktivis atau protes-protes kritik di dalam kampus itu tidak terjadi tuh. Nah, itu fungsi menwa gitu. Yang tidak tadi disebutkan sama Bung begitu ya kan. Kalau Bung Abi sebutkan bahwa fungsi menwa untuk mengedukasi, memberi pelajaran bagaimana pentingnya kedaulatan rakyat, pentingnya kedaulatan negara, pentingnya negara NKRI begitu ya, membangun bangsa dan negara. Artinya kan sebagai penangkal dari ideologi itu, di luar kepentingan negara. Nah, justru ketika munculnya menwa ini mengkhawatirkan demokrasi itu di zaman Orde Baru kan. Kemudian muncul NKKBKK yang mewajibkan mahasiswa itu kembali ke dalam kampus. Dia nggak boleh, dia menghilangkan tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian. Dia nggak boleh keluar masyarakat. Lu boleh kajian kritis, tapi lu di dalam kampus. Siapa yang ngawasin? Menwa. Jadi ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pada Orde Baru, nah itu diserap oleh Menwa, dan Menwa akan melaporkan ke Kodim atau ke jadi ada koordinasinya. Ada koordinasinya begitu. Oke. Dan sampai hari ini pun demikian begitu. Dan sampai hari ini pun demikian, kita melihat bahwa militerisme di dalam kampus itu nggak pernah hidup di dalam kampus begitu. Jadi Menwa itu nggak pernah hidup dan nggak pernah eksis di dalam kampus. Dia hanya sebagai ruang bagi para fasis ya untuk berkumpul dan membicarakan bangsa negara secara semu begitu. Tapi secara nyata dia nggak pernah membicarakan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat, apalagi kepentingan gerakan mahasiswa begitu. Oke. Nah, terus dengan adanya intimidasi, dengan adanya intrik-intrik yang dilakukan oleh bisa dalam tanda kutip intel tangan kaki tangan pemerintah dalam kampus ini, gimana respon teman-teman mahasiswa? Ya sebenarnya ini kan upaya penggebosan ya. Kita sebenarnya gerakan mahasiswa seringkali menghadapi ini. Dari zaman Soki kan sebenarnya keterlibatan mahasiswa seringkali bermesraan ya dengan militer gitu. Gi pernah di zaman Soki, Gi pernah kemudian melakukan kompromi dengan militer begitu. Dan hari ini pun demikian, banyak beberapa elit-elit gerakan mahasiswa yang bersetubuh ya, aku manggilnya bersetubuh dengan kekuasaan apalagi militer. Kita tahu di tengah penolakan banyak juga cipayung-cipayung ya atau kelompok-kelompok gerakan mahasiswa yang kemudian mendukung RUU TNI gitu di tengah gelora penolakan terhadap RUU TNI gitu. Mereka bersilaturahmi dengan kodim ini, kodim itu ya kan. Nah, ini juga jadi satu problematik gitu ya di gerakan mahasiswa, Bung. Jadi ya kita melihat bahwa instrumen paling penting itu kan di lingkungan akademik ya. Kebebasan akademik itu dilindungi oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi, bahkan di statuta. Statuta tuh di masing-masing kampus wajib mencantumkan pasal yang mengatakan bahwa setiap kampus memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan member akademik, dan otonomi keilmuan. Nah, itu diatur tuh Bung di dalam undang-undang. Maka di dalam undang-undang, di dalam substansi ini dia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik manapun, termasuk militer, begitu. Nah, ketika militer masuk ke dalam kampus, maka dia melanggar pasal itu, Bung. Otonomi di dalam kampus dan kebebasan akademik. Nggak ada kebebasan akademik di bawah kaki militer, Bung. Jadi kebebasan akademik di dalam kampus dia harus organik. Ketika dia disusupi oleh militer, maka kita akan menyaksikan laras panjang menghantam kepala kita aja, Bung. Iya, artinya kan kampus yang seharusnya menjadi taman untuk para intelektual itu kan artinya akan dibatasi, bahkan akan digebosi untuk dihilangkan. Artinya kritik yang dilakukan kepada pemerintah. Nah, yang terbaru itu mungkin Bung Tegar juga mengikuti ya bahwa Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset itu menyatakan bahwa TNI itu boleh masuk kampus. Dan nanti di dalam kurikulum itu kan ada penambahannya tuh kaitan dengan bela negara. Nah, bagaimana teman-teman melihat itu? Ya, sebenarnya kan sudah banyak penolakan ya. Itu bukan hanya terjadi di Menteri Mendikti yang baru ya, gitu ya, Pak Satrio. Tapi juga itu terjadi, bukan Pak Satrio, Brian ya. Brian. Nah, ini juga terjadi oleh Gubernur Jawa Barat, Bung. Jadi Deddy Mulyadi itu udah mulai
ngencengin soal warga Jawa Barat harus wajib militer tuh, termasuk ketika siswa-siswa yang melanggar aturan di dalam sekolah maka dia wajib ikut militer, wajib militer itu selama 6 bulan. Tapi kan maaf ya, kita potong. Oke. Kalau Deddy Mulyadi kan dia punya kasus, artinya dalam tanda kutip siswa-siswa yang bandel, ya kan. Jadi untuk dilatih kedisiplinannya dia dimasukkan ke TNI untuk dilatih disiplinannya selama 6 bulan. Tetapi kan berbeda dengan pernyataan rektor menteri kaitan dengan TNI boleh masuk ke kampus dan ada penambahan mata kuliah mungkin tidak wajib ya. Saya belum tahu dalamnya bahwa bela negara, mata kuliah bela negara. Nah, ini kan punya kepentingan. Nah, teman-teman melihat ini kan sebagai apa gitu? Iya, sebenarnya itu kan instrumen pendidikan, Bu. Mau dia SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu kan instrumen pendidikan ya. Dan instrumen pendidikan ya nggak boleh masuk ada unsur-unsur militer begitu. Karena militer itu kan masuk ketika ada wacana bela negara tuh. Ya kan, ada dan juga kampus-kampus yang kemudian berkaitan tentang di bawah Kemenhan ya. Ada misalnya UPNVJ, kemudian kampus-kampus yang lain yang memang di bawah naungan Kemenhan gitu. Nah, tapi di beberapa kampus yang memang memiliki karakteristik dan punya sejarah ya, di UGM, di UI tentu menolak. Di UI keras menolak adanya militer di dalam kampus. Bahkan rektornya yang turun tangan kalau di UI. Universitas Islam Indonesia itu kan, yang di Jogja itu. Nah, dia keras menolak. Karena itu akan mengancam, Bung. Jadi segala bentuk militerisasi, bukan hanya militer, polisi di dalam kampus saja itu kan tentu udah mengancam. Gitu. Karena tadi yang Bung sebut bilang tadi kan, kampus itu kan jadi sarana pengetahuan ya, dia tempatnya mahasiswa-mahasiswa atau tempatnya orang-orang yang mengeksplorasi segala pemikiran, segala ideologis begitu, dari kiri paling kiri sampai kanan paling kanan, ya kan? Iya benar. Itu kan tempat kampus itu kan tempatnya itu dia, makanya ada kebiasaan akademik itu. Jadi nggak boleh ada ancaman manapun karena basicnya adalah Tridharma perguruan tinggi, adalah penelitian, ya kan? Pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Maka itu wajib untuk dijalankan. Karena ketika masuk militer maka ada ancaman di situ, Bung. Ya kan? Kawan-kawan secara psikologi gimana nih dengan ya kemarin ada kasus-kasus 1-2 kasus itu banyak, bukan hanya 1-2 Bung, UNUD, Semarang, kemudian di UI pada saat konsolidasi dimasukin sama militer ya kan, Kodim, kemudian di Priuk teman-teman buruh, bukan hanya di mahasiswa ya teman-teman buruh, Kodim Priuk disamperin ketika momentum May Day dan banyak. Jadi sebenarnya militer di dalam ruang sipil maupun di dalam kampus itu jadi ancaman, Bung, bagi gerakan sebenarnya. Apalagi gerakan demokrasi. Ancaman bagi gerakan dan ancaman bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, karena tadi orang bicara kiri, sangka komunis sudah langsung ditangkap. Karena melanggar tape beres. Karena melanggar apapun itu yang berkaitan tentang aturan yang melarang adanya pemikiran Marxisme, Leninisme dan komunisme misalnya. Apalagi orang yang bicara soal HTI, ya kan? Bicara soal khilafah, yang paling kanan tadi. Gitu, itu bakal juga terancam. Nah, justru demokrasi itu kan dia mewajibkan adanya perbedaan pendapat begitu. Perbedaan pendapat karena Bhinneka Tunggal Ika kan begitu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, berbeda-beda itulah yang di dalam kampus itu kan dia tetap satu walaupun dia berbeda, dia punya instrumen birokrasi. Kecuali di negara mungkin tadi Prabowo punya batasan-batasan ya untuk kemudian mengejawantakan apa yang menjadi pemikiran di dalam kampus begitu. Karena kan punya batasan. Karena Prabowo itu ya karena sifatnya Indonesia ya. Tapi kalau di dalam kampus dia punya otonomi gitu. Dia nggak boleh ada ancaman-ancaman. Nah, ketika adanya bicara gerakan kiri, ada militer, wah langsung ditangkap tuh, Bung. Lagi kita tahu ya militer sama gerakan kiri itu. Tetapi ini, Bung Tegar, pemerintah lewat militer ini melihat bahwa ideologi ini tadi kita Bung Tegar membahas kaitan dengan ideologi kiri, ideologi kanan dan lain sebagainya. Mereka melihat ini sebagai bentuk ancaman, ancaman terhadap eksistensi negara. Bahwa negara itu kan punya ideologi, punya Pancasila sebagai ideologi. Nah, dengan adanya ideologi kiri atau yang paling kiri atau yang ada ideologi kanan, ada yang paling kanan lagi, ini kan ancaman. Artinya yang ingin mengerongrong gitu kan. Eksistensi kita sebagai bangsa dan negara. Nah, Bung Tegar melihat ini benar nggak apa yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu atau memang ada yang berbeda? Iya, kalau Pancasila yang dimaksud sama Prabowo itu kan Pancasila semu ya gitu ya, atau karena Pancasila itu kan diwacanakan oleh orang-orang kiri sebenarnya.
orang-orang progresif di masanya ya. Kemudian distorsi di zaman Soeharto ya, jadi asas tunggal ya, semua harus Pancasila dan tidak mengerti apa substansi dalam Pancasila. Begitu. Nah, ini juga kaitannya misalkan dengan ideologi. Kalau dia di luar, maka itu kewajiban negara untuk mencegah hal-hal yang mereduksi ataupun mengancam satu kedaulatan negara. Tapi kalau dia hanya berdinamika di dalam kampus, maka itu hal yang wajib, begitu. Nggak boleh diintervensi manapun. Ini kaitannya di dalam kampus, karena kampus memiliki hak otonom, gitu ya kan, untuk mengeksplorasi apapun itu. Kalau aku menyebutnya kampus adalah laboratorium pengetahuan, begitu. Maka dia harus bebas intervensi dari kekuasaan, termasuk dari militer, begitu. Tapi kalau dalam satu negara, sistem negara, maka yaitu kewajiban presiden, kewajiban perangkat negara, ya kan, untuk menanggulangi hal tersebut. Paling tidak, ya adanya satu keamanan ya, atau stay safe gitu ya, untuk para kelompok-kelompok gerakan mahasiswa di dalam kampus sebenarnya, Bung. Jadi yang aku khawatirkan tuh demokrasi di dalam kampus. Kalau demokrasi di dalam kampus sudah mati, maka otomatis di luar kampus juga udah nggak ada, Bung. Artinya Bung Tegar itu melihat bahwa di eranya Prabowo Gibran ini demokrasi itu di ujung tanduk ya. Bukan hanya di era Prabowo, sebelum di era Prabowo juga udah di ujung tanduk. Cuman hanya menambah tanduk aja, hanya menambah ujung aja sebenarnya. Prabowo ini kan. Atau karena kopi kita udah gelasnya udah hijau nih, jangan-jangan ini pesanan militer ya, Bung. Hijau karena gelasnya nih, Bung. Oh, ini murni gelas kopi dari sini. Nggak ada kepentingan apa-apa, bebas. Takutnya ada loreng-loreng gitu loh. Jadi begitu. Nah, tetapi mungkin secara hukum ya, dengan adanya undang-undang TNI ini ada tumpang tindih kewenangan nggak dengan institusi lain yang selama ini menangani bidang terkait gitu. Contoh tadi kaitan dengan gerakan mahasiswa, terus kehidupan kampus dan lain sebagainya, kan itu selama ini kan dari institusi lain kan. Nah, terus dengan adanya undang-undang TNI ini, itu melihatnya gimana? Tumpang tindih, Bung. Yang menarik itu adalah tentara boleh menjabat di Mahkamah Agung. Nah, jadi tentara tuh boleh, Bung, menjabat di Mahkamah Agung. Tentara aktif menjabat di Mahkamah Agung. Itu kan sangat presiden buruk ya, karena sistem keadilan kita tuh nggak bisa diadil oleh militer. Militer kan punya pengadilan sendiri, ya kan? Dia punya mahkamah militer luar biasa gitu. Sementara Mahkamah Agung adalah ruangnya sipil untuk mencari keadilan gitu. Nggak boleh diintervensi oleh militer. Nah, kalau militer masuk, justru ini nih mengancam guardian konstitusi kita kan, begitu, penjaga keadilan kita. Kalau misalnya tentara masuk ke dalam Mahkamah Agung, tempatnya mencari keadilan, terus kemana lagi dong rakyat mencari keadilan? Apakah rakyat harus bikin people tribunal yang baru gitu ya? New people tribunal ya kan? Atau seperti apa gitu? Nah, new people tribunal itu kan pernah dilakukan di Belanda pada saat pengadilan HAM yang tidak kunjung tuntas. Kemudian Belanda membuat satu pengadilan yang disebut pengadilan rakyat begitu. Dan kita juga pernah dilaksanakan di UI gitu. Itu kan ketidakpercayaan publik terhadap instrumen politik di Indonesia begitu ya, sistem ketatanegaraan yang semakin rumit begitu ya, dan akses pendidikan yang semakin timpang. Kira-kira dengan adanya undang-undang TNI yang udah disahkan ini, dan itu ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya, ancaman-ancaman untuk gerakan sipil, untuk teman-teman mahasiswa gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk, apakah akan memilih diam atau tetap bersuara atau bergerak atau gimana? Memilih diam tuh untuk orang-orang mereka yang sudah tiada, Bung. Para pejuang-pejuang yang sudah tiada itu boleh memilih diam. Tapi kita pejuang-pejuang yang masih hidup, yang masih punya akal untuk berpikir, kita tidak akan diam, Bung. Karena yang menarik adalah mahasiswa face dosen di Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa UI itu kemudian melakukan uji material, bukan hanya uji material ya, uji formil dan material begitu. Formil karena tadi tidak ada partisipan meaningful participation ya kan, tidak ada partisipasi bermakna. Kemudian dalam material ada beberapa pasal-pasal yang perlu digugat begitu. Nah, diajukanlah oleh mahasiswa UI ke Mahkamah Konstitusi.
baru-baru ini muncul lagi dari dosen Unhan yang kemudian mewajibkan ya militer perlu juga masuk dalam kampus untuk menjaga kedaulatan negara, bukan ke dalam kampus ya, ke ruang sipil untuk menjaga kedaulatan sipil negara dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kan artinya ada dosen Ves mahasiswa nih Bung di Mahkamah Konstitusi yang berpolemik tentang Undang-Undang TNI. Menarik, tapi ya. Kita mendukung yang menolak Bung, karena kita punya sejarah kelam ketika tentara menguasai ruang sipil, maka tidak ada demokrasi. Tidak ada kedaulatan sipil, tidak ada supremasi sipil. Yang ada militer kembali mendominasi ruang sipil. Jadinya otoritarianisme. Otoritarianisme lagi. Gitu. Terakhir, Bung Tegar, melihat kondisi hari ini, di mana demokrasi semakin terkikis, ancaman terhadap aksi-aksi gerakan teman-teman mahasiswa, apa saran kepada pemerintah lah, kalau mau kasih saran, terus support kepada kawan-kawan mahasiswa? Kritik itu, kalau aku nyambung narasinya Rocky ya, dia bilang kan kritik itu nggak perlu dibarengi dengan saran gitu kan. Tapi boleh lah, karena aku bukan Rocky Gerung ya kan, jadi aku boleh lah sebagai warga negara yang baik, taat bayar pajak ya kan. Ketika ditilang juga ya saya ke pengadilan nggak bayar di lapangan gitu. Sebagai warga negara yang baik ya saya berhak juga memperbaiki sistem politik di Indonesia begitu. Karena melihat bahwa yang paling substansi adalah meaningful participation. Ketika pembahasan apapun itu yang berkaitan tentang kehidupan sipil, dia harus berkaitan tentang partisipasi yang bermakna. Partisipasi yang bermakna. Bukan hanya sosialisasi. Sosialisasi itu kan hanya ketika barang ini udah jadi nih ya kan, barang udah jadi terus kita kasih tahu. Formalitas saja. Nah, yang dibutuhkan kan bukan sekedar itu, bukan sekedar formalitas, tapi juga bagaimana masyarakat memiliki hak untuk kerugiannya itu dimasukkan ke dalam konstitusional. Begitu. Jadi yang paling penting kepada pemerintah adalah segera menjalankan prinsip partisipasi yang bermakna ketika setiap undang-undang diluncurkan. Seperti itu sih, Bung. Oke, Gar. Thank you ya sudah datang di podcast kami di Merah Putih Insight. Iya. Jadi kawan-kawan perlu terus untuk menyaksikan di podcast Merah Putih Insight itu berbagai insight. Karena kita berbicaranya tentang politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Oke, Gar, makasih ya sekali lagi ya. Terima kasih juga kawan-kawan. Jangan lupa channel YouTube Merah Putih Insight untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share. Merah Putih di hati, Insight untuk negeri. Bye.